Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31 yang berkata demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan, Ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mungkin pernah mendengar begitu banyak berita-berita, baik di media sosial maupun di televisi. Ada begitu banyak dari mereka yang melakukan aksi bunuh diri karena depresi. Kondisi ini kita melihat ada begitu banyak orang yang tidak bisa menahan beban hidup atau penderitaan. Mereka mengalami kekalutan dalam pikirannya,
atau dalam istilah sekarang sering disebut dengan kata gabut. Ada seorang Kristen yang baik bernama Viktor Franklin. Dia adalah orang Yahudi. Dia pernah ditahan di kamp Nazi di Jerman. Dia menderita siksaan yang tidak terbayangkan dan juga penghinaan. Bahkan dia menyebutkan ketika dia dimasukkan ke dalam kamp, dia juga dimasukkan ke dalam sebuah kamar gas, dan akhirnya di dalam kamar gas itu tidak ada cara lain kecuali menunggu waktu untuk mati. Tetapi yang luar biasa, dia mengatakan justru bahwa di dalam kamar yang gelap itu dia menjadi terbiasa dengan siksaan. Lalu dia ambil waktu untuk saat teduh dan merenungkan firman Allah dan berdoa kepada Tuhan. Dan justru dengan cara itu dia mendapat kekuatan untuk keluar dari tekanan yang sedemikian hebat itu. Bahkan dalam tulisannya dia menyebutkan, antara stimulus apa yang datang dengan respon, ada satu ruang, sebuah ruang di dalamnya terletak kebebasan dan kekuatan manusia untuk memilih bagaimana berespon terhadap keadaan. Dalam respon itulah kita seharusnya bertumbuh. Pernyataan ini membuat dia berjuang untuk keluar dari kondisi yang gabut bagi dia, kondisi yang sangat menekan bagi dia, karena dia tahu ada pilihan untuk berespon dengan benar. Kita akan menemukan kondisi bangsa Israel secara fisik dan secara rohani terganggu. Kita harus percaya bahwa kondisi fisik atau psikis kita banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi rohani. Kita harus mengakui bahwa kerohanian seperti panglima dalam kehidupan manusia. Kalau kerohanian kita baik, bisa datang kepada Allah dalam tekanan yang berat, maka kita punya kemampuan untuk merespon dengan baik. Hari ini mari kita belajar bersama-sama dari kondisi keadaan bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel. Nabi Yesaya bernubuat ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Yesaya memperjelas kepada mereka bahwa Nebukadnezar telah dipakai oleh Allah menjadi alat untuk menghukum bangsa pilihan Allah oleh karena dosa dan kejahatan mereka. Dan Allah kemudian mengizinkan pada masa Koresi untuk membebaskan mereka pada zaman pembuangan. Namun sebelum mereka masuk dalam pembuangan, ada pertanyaan-pertanyaan batiniah mereka yang mempengaruhi kondisi kerohanian mereka. Dan akhirnya bangsa pilihan Tuhan mengalami masa-masa yang sangat sulit di Babel ketika mereka dalam pembuangan. Dan kita akan melihat bagaimana rahasia hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama, arahkan pikiran kita kepada Allah. Berfokus kepada Allah, lalu satukan diri kita dalam keintiman dengan Allah. Karena keadaan batiniah yang tenang sangat mempengaruhi persatuan kita dengan Allah. Keadaan psikis manusia yang ada sekarang ini, kondisi yang galau dan depresi, semua itu dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu karena mereka tidak menyadari bahwa Allah selalu ada bagi mereka. Untuk itu Nabi Yesaya mengingatkan untuk fokus dan ingat kepada Allah saja. Yang diminta oleh Yesaya adalah pikirkan siapa Allah bagi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Tidak ada yang bisa menentangnya dan melawannya. Dikatakan dalam ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kuasa. Di dalam ayat 21-24, Nabi Yesaya mengajak mereka untuk mengingat dan memikirkan tentang Allah, sebab dia berkuasa dan berdaulat atas apapun yang ada di dunia ini. Nabi Yesaya mengajak umat Tuhan dan juga kita semua pada hari ini. Siapakah yang paling besar di dunia ini? Siapakah yang paling hebat di dunia ini? Dengan mengingat Tuhan akan membantu bangsa Israel, dan kita juga tentunya bahwa kekuasaan milik Allah sangat kecil baginya untuk menolong kita. Dan juga kita harus ingat bahwa Tuhan juga hadir untuk menolong bangsa Israel dan kehidupan kita juga. Allah selalu tahu pergumulan kita, dan Dia selalu mampu untuk menolong hidup kita. Untuk itu mari belajar
untuk berpikir yang baik, bertindak yang baik, dan berbicara yang baik, sekalipun kita dalam tekanan penderitaan yang hebat. Yang kedua, menyatu dalam keintiman dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 29-31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di bagian tubuh ada kekuatan yang diberikan. Di bagian jiwa ada semangat bagi yang tidak berdaya. Ini diberikan kepada orang yang menyatu dalam keintiman dengan Tuhan. Kita harus belajar bahwa Tuhan yang tahu, Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Dia merindukan keintiman dengan kita. Pertolongan Tuhan tersedia ketika kita intim dengan Dia. Kita harus mengambil sikap bahwa kita perlu Tuhan. Dalam ayat 31 ada kata menantikan. Dalam bahasa Ibrani kata menanti menggunakan kata kafah yang berarti menanti dengan penuh keyakinan dan kepastian. Menanti karena ada jaminan bahwa yang mengatakan adalah orang yang dapat dipercaya. Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya, sehingga orang yang kafah atau yang menantikan Tuhan menanti dalam kesungguhan dan mereka meyakini bahwa Allah pasti akan menolong. Tekanan yang diberikan dari kata kafah yang menjadi objek dari penantian di sini adalah terkait dengan Tuhan, bukan situasi atau keadaan dunia. Karena itu, mari bersama-sama jangan berhenti untuk menanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan dan bersukacita di dalamnya. Sekalipun mungkin yang kita nantikan belum terwujud, jangan mengeluh. Sekalipun yang kita rindukan belum terwujud, jangan putus asa. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita menanti-nantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Datang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Kita kuat, kita hebat, kita ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu, mari terus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sebab hanya dari Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Sekalipun kami berjalan melalui tekanan, kebingungan, dan masa-masa yang melelahkan, kami belajar bahwa sumber kekuatan kami bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari mengarahkan pikiran kami kepadamu, mengingat siapa Engkau yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, serta menyatu dalam keintiman denganmu. Ajarlah kami untuk menanti-nantikan Engkau dengan hati yang penuh keyakinan,
Seperti kata kafah yang mengajarkan kami untuk menunggu bukan dengan putus asa, tetapi dengan kepastian bahwa Engkau pribadi yang dapat dipercaya dan pasti menolong. Ketika kami merasa gundah gulana, tertekan, hilang arah, atau merasa hidup kami seakan tersembunyi dari perhatian-Mu, ingatkan kami bahwa Engkau selalu melihat, selalu peduli, dan selalu memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan lesu. Kiranya hidup kami tetap melekat kepadamu, berfokus kepadamu, dan bertumbuh dalam iman sehingga kami dapat terbang tinggi seperti Raja Wali, berlari tanpa menjadi lesu, dan berjalan tanpa menjadi lelah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu terus meneguhkan iman kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, daerah tempat tinggal kami, sanak saudara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini ya Tuhan, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.